Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya kompak dan penuh dengan semangat untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya kita akan berdoa bersama untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Untuk ketua kelasnya bisa Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Aku baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Yang pertama, Nabila, Ija, Anis, Nadi, Desi, Najir. Oke, alhamdulillah semuanya masuk di kelas pagi hari ini. Ibu harapkan semuanya udah mempelajari mengenai pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sifat dasar larutan untuk memahami perbedaan asam dan perbedaan dengan aktif dasar. Yang kedua yaitu siswa dapat memahami konsep pH dan makna dari nilai keasaman. Yang ketiga yaitu siswa mampu menganalisis perubahan warna indikator untuk mengenali antara asam dan basa. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik dapat memahami prinsip pencampuran larutan untuk mengaitkannya dengan reaksi netralisasi. Ini termasuk gambar apa? Asam. Ya, betul. Karena terdiri dari tomat, cuka, dan lemon. Nah, sedangkan gambar yang di bawah ini termasuk Basa. Betul. Asam dan basa memiliki sifat dasar yang berbeda. Asam memiliki rasa yang masam dan dapat mengubah warna indikator, sedangkan basa memiliki rasa yang pahit serta memiliki tekstur yang licin dan dapat menunjukkan perubahan warna indikator yang berbeda dari asam. Perbedaan ini dapat membantu mengenali jenis larutan dalam berbagai konteks. Sifat dasar asam yaitu ada 5. Yang pertama, memiliki rasa yang asam. Yang kedua, menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Yang ketiga, yaitu dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, yaitu memiliki sifat korosif ringan. Dan yang terakhir, yaitu asam dapat mereaksikan dengan logam tertentu. Selanjutnya, yaitu sifat dasar basa. Adapun ada 5, yaitu yang pertama memiliki rasa yang pahit. Yang terakhir yaitu dapat melarutkan minyak ataupun lemak. Selanjutnya yaitu konsep pH. Apa sih pH itu? pH adalah skala yang menunjukkan tingkat keasaman ataupun kebasaan suatu larutan. Nilai dari pH sendiri yaitu berkisaran dari netralisasi. Netralisasi ketika larutan asam dicampur dengan larutan basa akan terjadi reaksi netralisasi, di mana ion H+ dari asam bertemu dengan ion OH- dari basa akan membentuk air dan juga akan membentuk garam. Proses ini akan menyebabkan perubahan sifat larutan menjadi lebih netral. Contohnya, pada penggunaan antasida untuk menetralisasi asam lambung yang berlebihan. Nah, contohnya itu ketika kita memiliki asam lambung yang tinggi, maka netralisasi kan kita akan meminum obat cairan. Nah, obat cairan itu memiliki sifat basa. Pada setiap kelompok membagikan LKPD untuk didiskusikan dan juga dijawab. Nah, setelah melakukan diskusi ini nanti
ada perwakilan satu orang untuk mempresentasikan di depan kelas. Setelah itu nanti ibu akan memberikan kuis pada setiap orang di kelas ini untuk melihat capaian pembelajarannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke. Ya, untuk yang pertama maju dari kelompok 1 bisa. Saya Nabila Oktavia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebutkan masing-masing 2 contoh larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Contoh larutan asam, basa, dan netral sendiri itu asam ada jeruk dan cuka, basa ada sabun dan deterjen, sedangkan netral air mineral dan air suling. Soal yang kedua, apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam dan larutan basa? Di sini perubahan warna lakmus merah menjadi biru itu larutan basa, lakmus biru menjadi larutan netral. Soal yang ketiga, jelaskan mengapa indikator lakmus atau kertas pH penting dalam mengidentifikasi sifat suatu larutan. Indikator penting karena dapat menunjukkan sifat larutan asam, basa, atau netral melalui perubahan warna. Perubahan ini membantu mengidentifikasi sifat larutan dengan cepat, mudah, dan tanpa harus melakukan pengujian kimia kompleks. Oke, selanjutnya yaitu sesi kuis. Dan dapat mengubah lakmus biru menjadi merah disebut asam. Nah, yang kedua yaitu kertas lakmus merah berubah menjadi biru ketika dicelupkan di dalam larutan. Hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut memiliki sifat basa. Betul. Soal terakhir nih, cara menghasilkan Garam air. Betul. Wah, semuanya pintar ya. Oke, setelah ibu pertimbangkan bahwa poin terbanyak yang ibu udah lihat yaitu dari kelompok 1. Yeay. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Bisa dibaca bersama untuk kesimpulannya. Asam memiliki pH kurang memiliki pH lebih dari 7 dan terasa licin. Sifat larutan dapat dikenali melalui perubahan warna indikator seperti lakmus atau kertas pH. Dengan memahami ciri-ciri asam dan basa, kita dapat membedakan berbagai larutan dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. Oke, alhamdulillah kita udah mencapai di ujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.